Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara daring. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mungkin saya sebagai guru perlu melakukan perkenalan, karena kalian adalah siswa baru kelas 10. Perkenalkan, nama saya Rista Nurdiana. Saya di sini akan mengajar mapel PKN. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelumnya Bu Guru ucapkan selamat atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah dan diterima di sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah. Keberhasilan ini sudah sepatutnya kalian syukuri, karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kalian kepada Allah dapat ditunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi dalam rangka mengembangkan potensi diri. Hal ini dapat kalian tunjukkan dengan memahami dan mempelajari materi dalam buku. Selain itu, kembangkanlah cara belajar secara mandiri dan bekerja sama dengan teman kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas pada buku ini. Kalian saat ini akan memulai mempelajari bab yang pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab kali ini, bab pertama, ada 3 subbab. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi pada pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang saya akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak pasti pernah tahu gambar ini bisa dari televisi, bisa dari internet, atau dari Google, atau bisa dari YouTube. Kalau kalian perhatikan, siapakah mereka? Kalian tahu siapa mereka? Mereka adalah para menteri-menteri pada zaman kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Mereka adalah orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai menteri pada bidangnya masing-masing. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif mutlak berdirinya suatu negara selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah NKRI sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri dari 2 tingkatan,
yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti luas, pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Begitu juga dengan pemerintah daerah di Indonesia, terdiri dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota, pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan dewan. Sekarang kita lanjutkan. Sistem pembagian kekuasaan negara. Apa yang kalian ketahui tentang sistem? Sistem adalah tatanan, susunan, jaringan, atau cara. Sistem dapat disimpulkan sebagai suatu kesatuan utuh dari suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain. Sekarang kita lanjutkan tentang sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Yang pertama, sifat hakikat negara menurut Profesor Miriam Budiarjo. Negara memiliki sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki negara. Sifat-sifat tersebut adalah sifat memaksa, monopoli, dan sifat mencakup semua. Kalian bisa mempelajari sifat-sifat hakikat negara ini baik memaksa, monopoli, atau mencakup semua. Bisa mencari di buku siswa ataupun bisa mencari di sumber lainnya. Yang kedua, pengertian kedaulatan. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Dalam pemerintahan yang berdaulat, pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya yang ada dalam negara tersebut. Dan menurut Jane Bodin, kedaulatan itu ada dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam, yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri. Contohnya, mengatur pajak, pemilu, dan pembangunan. Yang kedua, kedaulatan ke dalam. Yang kedua adalah kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan tertinggi bagi suatu negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan internasional atau luar negeri. Sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Yang pertama, sifat hakikat negara. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara memiliki sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki negara. Sifat-sifat tersebut adalah yang pertama, sifat memaksa. Negara mempunyai sifat memaksa. Dengan demikian, negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya. Yang kedua, sifat monopoli. Sifat monopoli dalam hal ini adalah negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan sifat monopoli ini, negara dapat mengatakan misalnya,
Suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Sifat mencakup semua yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Sifat ini diperlukan karena apabila seseorang dibiarkan berada di luar apabila seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Itu adalah sifat hakikat negara. Yang kedua atau B, pengertian kedaulatan. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Dalam pemerintahan yang berdaulat, pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya yang ada dalam negara tersebut. Menurut Jean Bodin, kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam, yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri. Contohnya, mengatur pajak, pemilu, dan pembangunan. Yang kedua, kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan tertinggi suatu negara untuk melakukan fungsi negara dalam urusan internasional atau luar negeri. Misalnya, kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral. Sekarang kita lanjutkan mengenai tentang macam-macam teori kedaulatan. Teori kedaulatan yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatunya. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja selama abad pertengahan. Raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik yang tertulis atau yang tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat. Ciri-cirinya adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan konstitusi harus menjamin hak asasi manusia. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang kedaulatan NKRI. Syarat berdirinya negara adalah adanya wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Dari keempat syarat ini, apabila salah satunya tidak ada, maka bisa disebut itu adalah bukan negara. Misalkan punya wilayah, punya rakyat, punya pemerintahan, tetapi dia tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain, maka itu belum termasuk
termasuk menjadi syarat berdirinya negara. Lalu, pengakuan kedaulatan dari negara lain terdiri atas dua bagian, yaitu pengakuan kedaulatan secara de facto atau dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti pada kenyataannya atau pada prakteknya. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan secara de facto itu ada yang bersifat tetap. Hal ini berarti pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Yang kedua, pengakuan kedaulatan de facto secara sementara. Hal ini berarti pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Apabila negara tersebut hancur, negara lain akan menarik pengakuannya. Itu pengakuan kedaulatan secara de facto. Sekarang yang kedua, pengakuan kedaulatan secara de jure. De jure berarti menurut hukum atau menurut sesuatu yang dikatakan orang lain. Pengakuan secara de jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Pengakuan de jure dapat dibedakan menjadi pengakuan de jure bersifat tetap. Hal ini berarti pengakuan dari negara lain berlaku untuk selamanya, setelah terlebih dahulu melihat bahwa negara tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. Itu pengakuan de jure bersifat tetap. Yang kedua, pengakuan de jure bersifat penuh. Hal ini berarti telah terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan negara yang diakui, baik dalam bidang ekonomi maupun diplomatik. Dalam kenyataannya, meskipun NKRI lahir, belum ada yang mengakui kedaulatan NKRI, tetapi Indonesia tetap berdiri sebagai negara baru, dengan hak dan martabat yang sama dengan negara lainnya. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya anak-anak? Mungkin kalian apabila ada pertanyaan bisa menulis pertanyaan tersebut di kolom komentar. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh Bu Guru lanjutkan. Sekarang kita ke sistem pemerintahan NKRI. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Sekarang kita ke pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Misalkan, ada teman kalian tiba-tiba mengikuti teman yang paling besar sendiri, maka itu kita bisa tahu bahwa teman yang paling besar itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Dan yang kedua, kekuasaan negara. Kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Menurut John Locke, kalian bisa lihat itu fotonya Pak John Locke. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Siapakah kekuasaan legislatif itu? Ada yang tahu?
Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Siapakah pejabat yang berhak mendapatkan kekuasaan eksekutif? Betul sekali. Yang berhak mendapatkan kekuasaan eksekutif adalah presiden atau kepala pemerintahan. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melakukan perserikatan, aliansi, dan segala kegiatan dengan pemerintah luar negeri. Itu menurut John Locke. Sekarang kita lanjutkan menurut Montesquieu. Kalian bisa lihat fotonya Pak Montesquieu. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, DPR tadi itu. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, yaitu presiden. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, atau biasanya itu tentang hakim Mahkamah Agung. Dan sekarang kita ke konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mengapa harus ada kekuasaan? Coba ada yang tahu mengapa di Indonesia harus ada pembagian kekuasaan? Oke, betul, ada yang betul jawabannya. Kata kuncinya kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Jadi, di Indonesia harus ada pembagian kekuasaan. Itu gunanya untuk mengontrol, untuk menjaga keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan. Kalau tidak dibagi-bagi, nanti bisa korat-karit, bisa ruwet seperti itu. Sekarang kita ke pembagian kekuasaan. Tadi katanya Pak Montesquieu, kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi tidak dapat dipisahkan ketiga hal tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Misalkan, legislatif, DPR sebagai pembuat undang-undang bekerja sama dengan eksekutif sebagai yang menjalankan dari undang-undang tersebut. Jadi, legislatif dan eksekutif itu bekerja sama. Dan eksekutif bisa bekerja sama dengan yudikatif. Apabila ada ketidakwajaran atau penyelewengan, eksekutif bisa bekerja sama dengan yudikatif. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Sekarang ke pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Organnya itu berarti kalau dalam tubuh kita itu ada jantung, ada paru-paru, ada lambung. Maupun fungsinya beda-beda. Jantung punya fungsi lain. Gunanya untuk apa? Jantung memompa darah. Terus paru-paru sebagai alat persaringan udara dalam tubuh kita. Itu punya organ dan fungsinya masing-masing. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh, negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Itu adalah contoh negara. Sekarang ke konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia.
Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sekarang, pembagian kekuasaan secara horizontal ini lebih menitik beratkan pada fungsinya masing-masing bagian pemerintah pusat. Misalkan eksekutif. Tadi eksekutif sebagai kepala pemerintahan, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah. Itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUD RI tahun 1945 yang bunyinya Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sesuai dalam pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 3 serta bekerja sama dengan MPR yang diatur dalam pasal 3 ayat 1. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan yang sudah ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Yang keempat adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini bertugas yaitu memeriksa pengelolaan APBN. Jadi misalkan ada audit, itu bisa BPK yang memeriksa. Itu sesuai dengan pasal 23E ayat 1 UUD RI tahun 1945. Yang kelima adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D UUD NRI tahun 1945. Jadi, bank milik pemerintah yang benar-benar adalah Bank Indonesia. Bank yang mencetak uang, yang mengedarkan uang. Misalkan Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank BCA. Mereka itu merupakan bank-bank swasta di bawah naungan Bank Indonesia. Jadi mereka kalau ada apa-apa, misalkan mau tukar uang rupiah, itu bisa ke Bank Indonesia. Dan selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal maksudnya pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah menurut pasal 18 ayat 1 NKRI 1945. Bunyinya itu sudah ada dan kalian bisa pelajari. Pembagian kekuasaan vertikal, hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Jadi, meskipun pemerintah kabupaten kota itu
hidupnya itu sendiri atau bisa memperoleh pendapatannya sendiri dengan cara otoda atau daerah otonom, tetapi tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Seperti itu. Nah, anak-anak, setelah mendapatkan penjelasan tentang materi di atas tadi itu, coba kalian uraikan mengenai pentingnya kekuasaan negara. Jadi, kalian bisa menulis pentingnya kekuasaan negara itu apa sih menurut kalian? Kalian bisa mencari dari sumber-sumber buku lain ataupun bisa cari secara online. Jawabannya bisa ditulis di buku PKN dan apabila sudah selesai silakan difoto dan dikirim di nomor WA-nya guru PKN. Sekian dari saya, mungkin ada kekurangan. Bu Guru mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.